Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tatirida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Kami puji, kami muliakan, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menyertai, memelihara, melindungi, menolong dan menuntun kami hari lepas hari sampai kami bangun pada pagi hari yang baru ini dengan sukacita, dengan kesehatan, keselamatan, juga napas kehidupan, serta berkat baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami datang padamu Tuhan, mendengar suaramu, mendengar firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah hidup kami pada hari ini agar menyenangkan hati-Mu Tuhan dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan baru, menjadi semangat baru, penuntun dalam menjalani aktivitas kami hari ini, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi dan kuduskan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 13, dimulai dari ayat 20 hingga ayat 32. 1 Raja-Raja pasal 13, dimulai ayat 20 hingga ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya.
dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku." Dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawa kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya." Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah dari ayat 21b dan 22b. Beginilah firman Tuhan, "Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini juga yang menjadi judul renungan harian Salum hari ini, pegang teguh titah Tuhan. Pegang teguh titah Tuhan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita kurang menghayati atau tidak fokus, jadi kurang teliti pada apa yang ditugaskan, yang dikerjakan. Demikian juga bila firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar, sehingga menimbulkan keraguan-raguan dan mudah terombang-ambing. Bila ada yang menyampaikan hal lain tentang tugas yang diembankan pada kita, menjadi terpengaruh pada yang disampaikan orang, bahkan mempercayainya tanpa cross-check atau cek ulang pada atasan yang menugaskan, langsung mengambil tindakan sendiri tanpa pikir panjang. Akhirnya, terjadilah salah mengambil keputusan karena mendengar kata orang lain yang mengakibatkan kehancuran, bahkan dinonaktifkan atau dikeluarkan dari pekerjaan. Sahabat pendengar RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika seorang atasan di suatu perusahaan besar menyuruh seorang kepercayaannya melakukan tugas penting, pastilah ia akan segera melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati. Ia akan tetap berpegang teguh pada perintah atasannya. Jika ada hal-hal yang meragukannya atau bila ada yang mencoba mengalihkan perhatiannya
Dengan tugas yang lain, ia akan mengecek dan bertanya langsung kepada atasannya. Berbeda dengan yang terjadi pada abdi Allah dari Yehuda. Ketika datang abdi Allah yang sudah tua, mengajak dia ke rumahnya untuk makan roti dan minum air, abdi Allah yang dari Yehuda itu memang mulanya menolak. Karena dia mentaati firman Tuhan untuk tidak makan roti dan minum air di sana dan tidak pulang melalui jalan yang telah diambilnya itu. Dia masih kokoh imannya, teguh pada titah Tuhan. Namun, saat Nabi tua itu mengatakan bahwa ia juga menyampaikan perintah Allah, dapat kita baca di ayat 18. Aku pun nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Meskipun ia berbohong kepadanya, abdi Allah percaya begitu saja. Ia mau mengikut sang nabi tua pergi ke rumahnya untuk makan roti dan minum air di sana. Maka murkalah Allah dan berseru, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada perintahku yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Walaupun ia telah berfirman kepadamu, janganlah makan roti dan minum air. Apa yang terjadi? Hukuman Allah telah berjalan bagi yang tidak setia pada titah Tuhan. Dan pada akhirnya, abdi Allah dari Yehuda itu mendapat hukuman. Ketika keluar dari rumah abdi Allah yang sudah tua itu, di perjalanan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan. Dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Dapat kita baca di ayat 24. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, tragis sekali yang terjadi pada abdi Allah dari Yehuda. Karena mudah percaya pada kata orang, akhirnya beginilah jadinya. Apa yang terjadi pada abdi Allah ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena nabi tua itu juga seperti dia, abdi Allah. Dia yakin tidak berbohong. Mana mungkin abdi Allah berbohong? Dia terkecoh. Makanya mudah percaya akan perkataan orang itu. Karena langsung percaya, tidak berdoa minta petunjuk Tuhan. Apakah itu berita benar atau untuk mencelakakan? Dan kejadian ini sering terjadi. Langsung percaya, bahkan langsung menuduh, juga bertindak tanpa mencari kebenarannya. Hal ini juga sering terjadi dalam perkumpulan ataupun dalam komunitas, persekutuan di gereja, di masyarakat, bahkan di negara, mengakibatkan sering terjadi kesalahpahaman, permusuhan, bahkan kehancuran. Dengan nas firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan bagi kita hari ini, mari kita tidak mudah percaya pada kata orang atau berita-berita dan berusahalah mencari kebenarannya. Karena nas firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk bertindak hati-hati dan bijaksana dalam merespon berita atau perintah yang mungkin saja menyesatkan. Kita harus mencari kebenarannya dengan tetap mengandalkan Tuhan sehingga kita terhindar dari mara bahaya sepanjang menjalani kehidupan ini. Sahabat RPK yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi ini? Yang pertama, sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaknya kita selalu bersaat teduh, berdoa sebelum melakukan aktivitas kita, agar selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika ada orang menyampaikan berita
atau yang memberi perintah harus hati-hati meresponnya. Usahakan menyaring dan cross-check atau cek ulang. Jangan mudah percaya begitu saja. Bawa dalam doa agar terhindar dari malapetaka. Yang ketiga, jangan mudah menyampaikan berita bila mendapat berita dari orang lain yang bukan berkompeten. Kita pegang di dalam hati kita sampai kita yakin akan kebenarannya. Yang keempat, biarlah firman Tuhan hari ini membawa pelajaran bagi kita agar tidak mudah percaya dengan berita-berita yang bukan dari yang berkepentingan. Yang kelima, mari kita hidup terarah pada firman Tuhan yang kita dengar agar kita berjalan mengandalkan Tuhan dan sampai ke tujuan, kehidupan yang indah, kehidupan yang kekal di rumah Bapa di sorga kelak. Sebagai penutup, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Ku suka menuturkan. Kita bersama-sama menyanyikannya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah, yang menegur kami jemaat-Mu agar tidak mudah diombang-ambingkan akan berita yang kami terima, dan tidak mudah percaya agar kami tidak mudah merespon setiap apapun berita yang kami dengar, dan harus berhati-hati menerimanya dengan melakukan cek ulang agar terhindar dari kesalahpahaman, petaka ataupun mara bahaya. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi pelajaran yang indah bagi kami. Di pagi ini kami berdua membawakan sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan. Berkati Tuhan dalam pekerjaannya, keluarganya, cukupkan apa yang perlu. Yang sakit Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Yang berduka beri kekuatan, penghiburan, karena Engkaulah Tuhan Yesus penghibur sejati. Yang bergumul karena pekerjaan, keluarga, ekonomi, keuangan, jodoh, iman percaya padamu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, buka jalan keluar agar terlepas dari kesulitan dan menang bersama-Mu Tuhan, agar nama-Mu terpuji-puji. Bapa di sorga, berkati anak cucu kami yang sedang belajar, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Beri Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan, roh kerajinan dan takut akan Tuhan, agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan nilai yang prima. Lindungi Tuhan anak cucu kami ini dari segala mara bahaya, sehingga mereka terhindar dari segala yang tidak baik. Pasukan malaikat-Mu lah ya Tuhan yang menjaga mereka. Bapa di sorga, kami bawakan bangsa dan negara kami tercinta NKRI. Lindungilah Tuhan dari segala yang tidak baik. Berikan damai sejahtera, saling mengasihi sesama anak bangsa, agar terciptalah negara yang aman, sentosa, sejahtera. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RW dan RT.
Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana, roh takut akan Tuhan, juga bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan berkeadilan. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih beserta seluruh personilnya, dan program siarannya akan berkembang, bertumbuh maju lagi, dan tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu, agar semakin banyak orang yang terberkati mendengarkan siaran RPK. Bapa di sorga, berkati gerejamu dimanapun berada. Lindungi Tuhan agar tetap berdiri kokoh menyuarakan kebenaran firman-Mu. Dan persatukan Tuhan, saling mengasihi, saling mendoakan. Berkati gerejamu HKBP, khususnya HKBP Kernolong, agar majelis jemaat saling mengasihi, sehati sepikir di dalam melakukan pelayanan, agar semakin berkembang lebih maju lagi dalam tugas panggilan, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa di sorga mendengar dan mengabulkan doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar beberapa informasi berikut ini. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dengan nomor HP 0822 1160 8600. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengar di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang membutuhkan renungan harian Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. Renungan Malam Salom. Setiap malam melalui kanal YouTube HKBP Kernolong, Resort Jakarta, menyediakan renungan malam Salom dalam bentuk video yang dapat diakses setiap pukul 20.00 WIB. Ruang serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor HP 0813 86142835 atau di nomor telepon 021 390 9785. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7.00 WIB, ibadah remaja pukul 7.00 WIB, 3. Ibadah umum pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, 5. Ibadah umum pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia, dan ibadah WIB setiap hari Selasa dan Rabu
pukul 19.00 WIB. Pelayan HKBP Kernolong. Saat ini HKBP Kernolong dilayani oleh 3 orang pelayan penuh waktu, yaitu 1. Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, 2. Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, 3. Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 30 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Tampubolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas. Say